Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jika kita ingin kasih di antara kita bertumbuh dan berkembang di gereja kita, maka kita harus berakar lebih lagi di dalam kasih. Dengan kata lain, untuk menjadi seorang yang penuh dengan kasih, kita harus hidup di dalamnya kasih Kristus kepada kita. Dikasihi Kristus adalah dasar bagi kita menjadi orang yang penuh kasih. Dan akar dari kehidupan yang dikasihi Kristus adalah iman bahwa kita dikasihi Kristus. Percaya dalamnya kasih Allah bagi kita adalah kunci bagi kita untuk menjadi orang yang penuh kasih. Kunci untuk kita percaya kasih Allah kepada kita adalah melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Inilah rencana Allah bagi kita. Bagaimana kita akan percaya bahwa Allah mengasihi kita, yaitu dengan melihat kasih Allah dalam perkataan-perkataan mereka atau dalam kesaksian-kesaksian mereka yang mengenal Kristus. Melalui Alkitab kita dapat melihat betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita. Sebelum kita fokus pada Efesus pasal 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat yang kedua, mari kita melihat beberapa hal yang menunjukkan dalamnya kasih Allah kepada kita. Kita tahu dalamnya kasih seseorang kepada kita dari harga yang dibayar bagi kita. Jika seseorang mengorbankan nyawanya bagi kita, sudah pasti kasihnya lebih dalam dari mereka yang hanya mengorbankan sebagian dari hartanya. Kita melihat dalamnya kasih Kristus dari harga yang telah dibayar untuk keselamatan jiwa kita, yaitu nyawanya. Kita tahu dalamnya kasih seseorang kepada kita jika kita tahu bahwa sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih itu. Jika kita melayani seseorang dengan baik, melakukan apa yang diminta, kemudian ia mengasihi kita, maka kita tidak dapat berkata bahwa kasihnya dalam kepada kita. Tetapi jika seseorang mengasihi kita saat kita melawan, mengecewakan, maka kita tahu bahwa ia sangat mengasihi kita. Demikianlah kita tahu betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, karena sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih-Nya. Kita tahu dalamnya kasih seseorang kepada kita melalui besarnya kebaikan atau keuntungan yang diberikannya kepada kita. Jika kita ditolong untuk mengerjakan PR, misalkan pekerjaan rumah kita melihat kasih itu dengan cara yang berbeda dengan jika kita ditolong mendapatkan pekerjaan. Apalagi jika kita ditolong dari penjara, maka kita akan melihat kasih dengan cara yang lebih berbeda. Apalagi dengan kasih Kristus yang melepaskan kita dari kuk hukum dosa dan menjadikan kita anak-anaknya. Dari sini kita bisa melihat dalamnya kasih Kristus kepada kita. Kita tahu dalamnya kasih seseorang kepada kita jika kasihnya tidak terpaksa. Jika seseorang menolong kita karena ada seseorang memaksanya, maka kita tahu kasihnya tidak tulus. Kalau seseorang melakukannya atas kehendak dan keinginannya sendiri, maka kasihnya dalam. Kalau asuransi membayar santunan yang sangat besar karena kematian salah satu anggota keluarga kita, itu karena suatu perjanjian.
Beda kalau ada tetangga yang memberi bantuan kepada kita atas kematian salah satu anggota keluarga kita secara kontinu selama 1 bulan misalnya. Itu tanda kasih yang besar. Yesus tidak terpaksa menyerahkan nyawanya, tetapi dia memberikan nyawanya dengan sukarela. Sungguh kasih Kristus sangat besar, sangat dalam bagi kita. Nah, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya ingin kita melihat hal-hal yang sangat indah dan luar biasa dari ayat-ayat ini tentang dalamnya kasih Kristus kepada kita. Jadilah percaya bahwa saudara melihat bagaimana Paulus menunjukkan betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya. Memberikan dirinya adalah tindakan kasih yang sangat besar bagi kita. Garis bawahi harga dari kasihnya adalah dirinya sendiri. Yaitu hidupnya, bukan sekedar uang atau waktu atau tenaga atau penderitaan, tetapi seluruh hidupnya. Catat bahwa korbannya adalah bagi kita. Kristus mengasihi kita dan memberikan nyawanya. Akhirnya perhatikan bahwa Allah berkenan atas korban ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, korban Yesus memiliki nilai yang sangat besar sebab jati dirinya. Yesus masih muda, masih 33 tahun, dia baru melayani selama 3 tahun. Dia adalah anak laki-laki sulung yang memikul tanggung jawab atas keluarganya. Dia sempurna tanpa dosa. Dia anak Allah. Dia dikasihi oleh Bapaknya. Nah, bagaimana seharusnya kita merespon kasih yang sebesar ini? Mari perhatikan teladan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 bagian B. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita mengenal betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita. Yakin bahwa kita dikasihi, sehingga kita dapat mengasihi orang lain, karena kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita dan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.